Pernah nggak sih kamu ngerasa kita hidup di dunia yang penuh dengan jawaban, tapi jarang banget ada yang benar-benar mau nanya pertanyaan? Semua orang seolah udah tahu segalanya tentang hidup, cinta, bahkan kebenaran. Tapi ribuan tahun lalu, ada satu orang tua berkaki ayam di sudut Athena yang justru percaya bahwa yang bikin kita benar-benar manusia bukan jawaban, tapi rasa ingin tahu. Namanya Socrates. Bukan raja, bukan dewa, cuma manusia yang gemar bertanya. Dan, ironisnya, mati karena itu. Athena di abad kelima sebelum Masehi bukan cuma kota, tapi semacam panggung besar bagi manusia yang sedang belajar menjadi dirinya sendiri. Kota itu hidup oleh percakapan, seni, dan ide. Orang-orang berdebat di pasar seolah sedang minum kopi pagi. Mereka bicara tentang kebenaran, politik, dan kebajikan sambil lalu tapi penuh gairah. Di tengah semarak itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Socrates. Dari keluarga sederhana, ayahnya seorang pemahat batu, ibunya seorang bidan. Dua profesi yang, kalau dipikir-pikir, menggambarkan kehidupannya kelak, membentuk pikiran orang, dan melahirkan kesadaran dari dalam diri mereka. Socrates tumbuh bukan di istana, tapi di jalanan, tempat di mana manusia memperlihatkan dirinya apa adanya. Ia tidak punya rupa tampan seperti para patung karya seniman Athena, bahkan dikenal berpenampilan aneh, kaki telanjang, wajah polos tanpa ekspresi gagah, dan pakaian seadanya. Tapi dari balik kesederhanaan itu, lahir sesuatu yang lebih menarik dari sekadar penampilan, cara berpikir yang tak bisa ditebak. Di masa mudanya, Socrates sempat menjadi prajurit dan ikut dalam beberapa perang besar. Tapi bahkan di tengah dentuman pedang dan teriakan medan laga, ia lebih sibuk memikirkan apa makna keberanian itu sendiri. Setelah perang usai, ia tak kembali jadi pahlawan. Ia justru jadi penanya. Bukan karena ia tak punya jawaban, tapi karena ia sadar manusia sering terjebak dalam jawaban yang belum tentu benar. Athena kala itu sedang berada di puncak kejayaannya. Demokrasi lahir, teater berkembang, filsafat mulai jadi gaya hidup. Tapi kemewahan ide ini juga melahirkan kesombongan intelektual. Semua orang merasa tahu segalanya. Nah, di tengah budaya penuh klaim itu, Socrates justru berdiri dengan kalimat yang kemudian jadi legendaris. Yang aku tahu hanyalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Bukan kalimat rendah diri, tapi bentuk kesadaran yang paling tinggi. Di balik pengakuan itu, ada kerendahan hati intelektual, semacam kejujuran batin yang langka bahkan di dunia modern. Dari situlah Socrates mulai menarik perhatian. Dia tak menulis buku, tak punya murid resmi, tak pula mencari pengikut. Yang ia lakukan hanyalah berjalan di jalan-jalan Athena, berhenti di pasar, dan mulai bertanya. Buat Socrates, setiap orang punya kebenaran di dalam dirinya, tapi tertimbun oleh kebiasaan, ego, dan rasa sok tahu. Ia hanya perlu membantu orang-orang melahirkan pemikiran mereka sendiri, persis seperti pekerjaan ibunya yang membantu bayi lahir ke dunia. Maka lahirlah cara berpikir yang baru, bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berani mempertanyakan. Dari sudut-sudut jalan kota yang berdebu, lahir satu revolusi kecil dalam kesadaran manusia. Bukan lewat perang, bukan lewat kekuasaan, tapi lewat percakapan sederhana tentang hal-hal yang tampaknya sepele. Apa itu baik, apa itu adil, apa itu kebahagiaan. Dan tanpa disadari, Socrates sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari semua monumen di Athena. Ia sedang membangun cara manusia berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau kamu ketemu Socrates di jalanan Athena, mungkin kamu nggak bakal sadar kalau dia adalah salah satu pikiran paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Penampilannya jauh dari kesan filsuf agung yang sering dibayangkan. Ia berjalan tanpa alas kaki, pakai jubah kusut, dan wajahnya, ya jujur saja, tidak karismatik. Banyak yang bilang wajahnya lebih mirip burung bangau ketimbang pahlawan kota. Tapi di balik tampilan yang sederhana itu, tersembunyi pikiran yang justru melampaui zamannya. Socrates hidup sangat sederhana. Ia tidak punya rumah mewah, tidak mengajar di akademi, bahkan tidak menerima bayaran apapun dari orang-orang yang ingin berdiskusi dengannya. Ia hidup dari apa yang ada, dan mungkin itulah yang membuatnya bebas. Bebas dari rasa takut kehilangan, dan bebas untuk mencari kebenaran tanpa pamrih.
Dalam banyak kisah, istrinya, Xanthippe, sering disebut galak, mudah marah, tapi Sokrates hanya tersenyum dan berkata dengan nada santai, "Kalau kamu bisa bertahan hidup dengan istri seperti itu, kamu bisa bertahan dari siapapun." Kalimat itu menunjukkan betapa ringan cara dia memandang hidup. Kesehariannya tidak jauh-jauh dari berjalan, berbincang, dan berpikir. Dan saya menghabiskan berjam-jam di pasar hanya untuk menatap orang-orang lewat, lalu bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya mereka cari? Uang, kekuasaan, atau mungkin pengakuan? Sokrates seperti cermin yang memantulkan sisi terdalam manusia tanpa menghakimi. Ia percaya bahwa kebijaksanaan bukan datang dari banyaknya hafalan, tapi dari keberanian mengenali diri sendiri, kenali dirimu sendiri. Kalimat pendek ini jadi prinsip hidupnya, tapi mengenali diri bagi Sokrates bukan berarti sekadar tahu nama dan hobi, melainkan menelisik batin, menelanjangi niat, dan jujur terhadap kontradiksi dalam diri kita sendiri. Sokrates sendiri tidak menganggap dirinya guru. Ia menyebut dirinya midwife of the soul, bidan bagi jiwa. Seperti ibunya yang menolong kelahiran bayi, ia menolong manusia melahirkan kebenaran dari dalam pikirannya sendiri. Ia tidak memberikan jawaban, hanya pertanyaan. Tapi justru disitulah kehebatannya. Sokrates membuat orang berpikir, bukan memaksa orang percaya. Bayangkan suasana di Athena saat itu, orang-orang berkumpul di bawah sinar matahari, membicarakan politik atau dewa-dewa, sementara Sokrates duduk di tengah mereka, dengan nada tenang bertanya, apa itu keadilan? Pertanyaannya sederhana, tapi ketika dijawab, jawabannya justru membuka lebih banyak pertanyaan. Dan tiba-tiba, percakapan biasa berubah jadi perjalanan filosofis. Yang menarik, Sokrates tidak pernah menulis satu buku pun. Semua pemikirannya hidup melalui percakapan, bukan teks. Mungkin karena ia percaya, kata-kata tertulis bisa diam, tapi percakapan bisa menantang. Ia ingin ide-ide tetap hidup, bergerak, diperdebatkan, bukan disembah seperti doktrin. Dalam keseharian yang tampak biasa itu, Sokrates menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak butuh panggung, gelar, atau pakaian megah. Ia membuktikan bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup tanpa makna. Justru dari keseharian yang polos itulah, ia menemukan ruang untuk berpikir lebih dalam tentang manusia dan kebenaran. Dan mungkin, disitulah letak keajaiban Sokrates, seorang manusia biasa yang tidak punya apa-apa, tapi mampu membuat dunia berpikir ulang tentang segalanya. Ia bukan hanya hidup di Athena, tapi hidup di setiap pertanyaan yang kita ajukan hari ini. Di dunia yang sibuk mencari jawaban, Sokrates justru datang dengan kebiasaan yang aneh. Ia tidak pernah puas dengan satu jawaban pun. Baginya, kebenaran itu bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang digali, lapis demi lapis, lewat pertanyaan yang terus-menerus diajukan. Dan dari kebiasaan itu lahirlah metode yang kelak mengubah cara berpikir manusia, metode Elenchus, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai dialog Sokratik. Metode ini sederhana, tapi mematikan, bukan untuk membunuh lawan bicara, tapi untuk membunuh keangkuhan berpikir. Sokrates akan memulai dengan satu pertanyaan ringan, seolah basa-basi. Bicaranya Dina Paitgadlanan. Lawan bicaranya akan menjawab dengan penuh keyakinan, seperti, keadilan adalah memberi setiap orang apa yang pantas ia terima. Tapi Sokrates tidak berhenti di situ. Ia akan menimpali dengan pertanyaan lain yang terdengar polos tapi menghantam logika. Seperti, kalau begitu, bagaimana menentukan apa yang pantas bagi seseorang? Pertanyaan beranak pinak. Jawaban yang tampak kokoh mulai retak dan tiba-tiba si penjawab sadar. Ternyata ia tidak tahu sejelas yang ia kira. Disitulah esensi Elenchus. Membongkar ilusi pengetahuan dengan cara yang halus, tapi dalam. Yang menarik, Sokrates tidak pernah mempermalukan lawan bicaranya. Ia bukan ingin menang debat, ia ingin membuka kesadaran. Ia percaya bahwa pertanyaan adalah cermin, dan ketika seseorang menjawabnya dengan jujur, ia sedang menatap dirinya sendiri. Dalam proses itu, kebenaran tidak datang dari Sokrates, tapi dari diri orang yang menjawab. Ia tidak mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tapi bagaimana berpikir dengan jernih. Bagi Sokrates, bertanya bukan sekadar aktivitas intelektual, tapi tindakan moral. Karena dengan bertanya, manusia belajar rendah hati,
mengakui bahwa ada ruang kosong dalam pengetahuannya. Ia berkata, aku bukan guru. Aku hanya membantu orang menemukan jawaban yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Dan kalimat itu bukan perendahan diri, melainkan bentuk kebijaksanaan. Kesadaran bahwa belajar adalah proses menggali, bukan menerima. Setiap percakapan dengan Sokrates terasa seperti perjalanan batin. Orang datang dengan rasa yakin, tapi pulang dengan rasa ingin tahu. Ia seperti menyalakan api kecil di kepala setiap orang, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi ruang berpikir yang selama ini gelap oleh kebiasaan. Di pasar Athena, di bawah sinar matahari yang terik, metode Elenchus lahir tanpa papan tulis, tanpa buku, tanpa gelar akademik, hanya lewat percakapan jujur antar manusia. Dan dari sana lahir fondasi logika, etika, dan filsafat yang bertahan ribuan tahun kemudian. Lucunya, banyak orang yang awalnya datang untuk membantah Sokrates, malah jadi pengikutnya. Mereka menemukan sesuatu yang jarang ada di dunia penuh debat, rasa damai karena tidak tahu. Bagi Sokrates, ketidaktahuan bukan kelemahan, tapi titik awal kebijaksanaan. Mungkin itu sebabnya ia disebut guru tanpa kelas, karena ruang belajarnya bukan dinding, tapi dunia. Muridnya bukan siapa-siapa, tapi semua yang mau berpikir. Dan hingga kini setiap kali kita mempertanyakan sesuatu dengan jujur, dari hal kecil seperti, kenapa aku percaya ini? Sampai hal besar seperti, apa arti hidup? Kita sedang, entah sadar atau tidak, berbicara dalam bahasa Sokrates. Sokrates mungkin tidak pernah membawa senjata, tidak memimpin pasukan, apalagi menggulingkan pemerintahan. Tapi kata-katanya, yang lahir dari pertanyaan-pertanyaan polos, ternyata jauh lebih mengancam dari pedang manapun. Karena tidak ada yang lebih berbahaya bagi sistem yang mapan selain satu hal, pikiran yang berani bertanya. Athena pada masa itu adalah pusat demokrasi, atau setidaknya begitu yang dibanggakan warganya. Tapi demokrasi kala itu bukan seperti yang kita bayangkan hari ini. Kekuasaan tetap berputar di lingkaran elit, para politikus, orator, dan filsuf bayaran yang pandai bermain kata. Mereka menjual kebenaran seperti komoditas. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sokrates datang dengan gaya yang berbeda. Ia tidak berdiri di podium, tidak membawa manifesto, hanya berjalan di antara orang-orang sambil bertanya hal-hal yang tampak sederhana, tapi menusuk ke jantung sistem. Apakah pemimpin yang baik adalah yang disukai banyak orang, atau yang tahu apa yang benar? Kalau keadilan dibuat oleh mayoritas, lalu bagaimana jika mayoritas itu salah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terdengar filosofis, tapi di telinga para penguasa, itu adalah bom logika. Sokrates mengguncang fondasi yang selama ini membuat banyak orang nyaman. Keyakinan bahwa kekuasaan selalu benar, bahwa tradisi tidak boleh digugat, bahwa orang bijak harus diam. Dan yang paling menakutkan adalah orang-orang mulai mendengarkannya. Anak muda Athena, yang sebelumnya kagum pada retorika dan kemegahan politik, tiba-tiba lebih tertarik mendengar si kakek berkaki ayam yang duduk di pojokan pasar. Dia bukan hanya mendengar, tapi berpikir. Dan ketika rakyat mulai berpikir, kekuasaan mulai gelisah. Itulah awal dari konflik besar antara filsafat dan otoritas. Bagi Sokrates, berpikir adalah tindakan moral. Tapi bagi penguasa, berpikir bisa berarti pembangkangan. Ia mengajarkan orang untuk tidak menerima kebenaran mentah-mentah, melainkan mengunyahnya perlahan, sampai mereka tahu apa yang benar-benar rasional, bukan sekadar populer. Dan di titik itu, Sokrates tidak lagi sekadar penanya. Ia jadi simbol bahaya, seseorang yang bisa mengubah cara orang memandang dunia tanpa satu pun senjata di tangan. Ia tak menyerang sistem, tapi membuat sistem menyerang dirinya sendiri, lewat keraguan. Bagi banyak pemimpin, keraguan adalah penyakit. Bagi Sokrates, itu justru tanda bahwa pikiran sedang tumbuh. Tak heran, banyak yang mulai tidak nyaman. Para politisi merasa diolok-olok, kaum sofis merasa tersaingi, bahkan teman-temannya sendiri mulai menjauh. Karena di dunia yang sibuk mempertahankan citra, kejujuran bisa tampak seperti ancaman. Sokrates tidak sedang melawan siapapun, tapi keberaniannya berpikir membuat banyak orang merasa diserang. Dan disinilah paradoks besar muncul. Kota yang memuja kebebasan berpikir justru mulai takut pada pikirannya sendiri.
Mungkin itu sebabnya Sokrates akhirnya dituduh merusak pikiran anak muda dan tidak menghormati dewa. Tapi jauh sebelum pengadilan dimulai, hukuman itu sebenarnya sudah berjalan lama, lewat pengasingan sosial, lewat cibiran, lewat ketakutan yang tumbuh dari pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Sokrates pernah berkata, "Aku lebih takut pada kebodohan yang tenang daripada pada kebenaran yang gaduh." Dan benar saja, di dunia yang lebih suka diam demi aman, suara yang berpikir bisa terdengar seperti ancaman. Suatu pagi di Athena, tahun 399 sebelum Masehi, seorang lelaki tua duduk tenang di ruang tahanannya. Di luar udara kota masih seperti biasa, hiruk-pikuk penuh perdebatan dan ambisi. Tapi di dalam ruangan itu, waktu seolah berhenti. Lelaki itu adalah Sokrates. Dan hari itu ia akan mati. Ironis, bukan? Orang kuat yang hidupnya dihabiskan untuk membuat manusia berpikir, justru harus mati karena pikirannya sendiri. Tuduhannya sederhana tapi absurd, merusak pikiran anak muda dan tidak menghormati dewa. Tapi di balik tuduhan itu semua orang tahu, Sokrates dihukum bukan karena ia jahat, tapi karena ia terlalu jujur. Ketika pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati, Sokrates tidak melawan. Ia bahkan tidak marah. Itu terjadi dengan tenang. Kematian mungkin hanya sebuah perpindahan. Kalimat itu menggambarkan seluruh inti dari pikirannya, bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari perjalanan yang sama, pencarian kebenaran. Sokrates punya pilihan untuk kabur. Murid-muridnya termasuk Plato sudah menyiapkan jalan pelarian. Nabi Ismaili katanya, melarikan diri dari hukum sama saja melarikan diri dari prinsip. Ia percaya jika seseorang ingin hidup dengan benar, maka ia juga harus mati dengan benar. Dalam dunia yang sering menjual moralitas sebagai teori, ia justru menegaskannya dalam tindakan nyata. Dan tibalah momen yang paling legendaris itu. Cawan berisi racun hemlock diserahkan kepadanya. Semua orang di ruangan itu menangis, kecuali Sokrates. Ia malah tersenyum, meneguk racun itu perlahan, seolah hanya minum teh sore hari. Lalu dia berbaring dengan tenang menunggu tubuhnya membeku dari kaki ke kepala. Sebelum napas terakhirnya, ia berkata pelan, "Kita berutang seekor ayam kepada Asklepios. Jangan lupa membayarnya." Banyak yang tak mengerti maksudnya. Tapi kemudian disadari, Asklepios adalah dewa penyembuh. Artinya, bagi Sokrates, kematian bukan kutukan tapi penyembuhan. Ia percaya dan racun itu bukan akhir melainkan pembebasan jiwa dari tubuh yang fana. Kematian Sokrates bukan tragedi, tapi pernyataan. Ia membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam oleh pengadilan, dan moralitas bukan sekadar kata-kata. Ia mati tanpa amarah, tanpa ketakutan, karena ia tahu sesuatu yang lebih besar dari tubuh sedang ia rawat, pikiran. Dan benar saja, tubuhnya mati, tapi gagasannya justru hidup lebih lama dari seluruh kota Athena. Plato menuliskannya, murid-muridnya menyebarkannya, dan dunia mengingatnya. Ribuan tahun setelah racun itu diteguk, nama Sokrates masih disebut setiap kali manusia mulai mempertanyakan sesuatu. Mungkin itu makna filosofis sejati dari kematiannya, bahwa keberanian untuk berpikir jujur lebih abadi daripada hidup itu sendiri. Sokrates tidak hanya mengajarkan cara berpikir, tapi juga cara mati dengan bermartabat, tanpa kehilangan makna kemanusiaan. Ia tahu tubuh akan hilang, tapi pertanyaan akan terus hidup. Dan selama manusia masih berani bertanya tentang kebenaran, keadilan, dan kebajikan, disitulah Sokrates sebenarnya belum pernah mati. Kematian yang berisik, penuh tangis, amarah, dan penyesalan. Tapi kematian Sokrates justru sunyi. Sunyi yang dalam, seperti seseorang yang tahu bahwa akhir bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Di hari ketika racun hemlock itu dihidangkan, Sokrates tidak mengeluh. Ia tidak berdoa meminta keajaiban. Ia hanya berbicara, seperti biasa, tentang kebajikan, jiwa, dan arti hidup yang benar. Bahkan di ambang kematian, pikirannya tetap hidup. Bagi banyak orang, kematian adalah tragedi. Tapi bagi Sokrates, ia adalah konsekuensi logis dari hidup yang dijalani dengan jujur. Dia pernah bilang, kematian bukanlah hal yang buruk bagi orang baik, dan kalimat itu bukan bualan. Ia membuktikannya dengan caranya sendiri, tanpa lari, tanpa dendam, tanpa rasa takut.
Sokrates percaya bahwa manusia bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Tubuh bisa melemah, bisa hilang, tapi jiwa yang terlatih dalam kebenaran, itulah yang abadi. Maka ketika tubuhnya mulai membeku karena racun, ia tidak melihatnya sebagai akhir, melainkan sebagai momen pembebasan. Ia sedang pulang ke tempat di mana kebenaran tidak lagi terbatas oleh bahasa, logika, atau hukum manusia. Bayangkan, seseorang yang tahu ia akan mati, tapi masih punya waktu untuk menenangkan murid-muridnya. Ia meminta mereka untuk tidak menangis, karena katanya, kesedihan hanya menunjukkan bahwa mereka masih terlalu mencintai dunia yang sementara. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan di situ, ketenangan yang lahir bukan dari pasrah, tapi dari pengertian yang utuh tentang hidup. Bagi Sokrates, hidup dan mati bukan dua hal yang terpisah. Keduanya adalah satu tarikan napas panjang yang sama, hidup untuk mencari kebenaran, mati untuk menegaskannya. Maka ketika ia meneguk racun itu, sebenarnya ia sedang meneguk keyakinannya sendiri bahwa kebenaran harus dihidupi sampai akhir. Makna filosofis dari kematian Sokrates bukan terletak pada keberaniannya menolak kabur, tapi pada kesadarannya bahwa nilai hidup diukur dari konsistensi prinsip, bukan dari lamanya waktu yang kita punya. Ia tak mengajarkan bahwa kematian bisa jadi kemenangan. Kalau kita mati dengan sadar, bukan karena takut, tapi karena setia pada apa yang kita yakini benar. Dan disitulah letak keindahan yang paling tragis dari kisah ini. Sokrates tidak mati karena racun, tapi karena keberaniannya terlalu jujur untuk dunia yang belum siap. Namun, justru kejujuran itulah yang membuatnya abadi. Dunia bisa membungkam suara seseorang, tapi tidak bisa membunuh ide yang sudah menyala di kepala banyak orang. Sokrates tahu itu. Dan mungkin itulah sebabnya ia tersenyum sebelum mati, karena ia tahu, setelah dirinya tiada, pertanyaan-pertanyaan itu akan terus hidup. Hari itu, tubuh Sokrates berhenti bernapas, tapi dunia justru mulai berpikir, kematian yang tampak sebagai kekalahan ternyata adalah kelahiran baru. Kelahiran kesadaran bahwa berpikir dengan jujur adalah bentuk tertinggi dari keberanian manusia. Berabad-abad sudah berlalu sejak Sokrates meneguk cawan racun itu. Tapi anehnya jejak langkahnya masih terasa. Bukan di jalan-jalan Athena, melainkan di kepala setiap manusia yang pernah duduk termenung dan bertanya, sebenarnya, untuk apa aku hidup? Sokrates mungkin sudah tidak ada, tapi semangatnya hidup di setiap ruang diskusi, di tiap obrolan panjang antara manusia dan pikirannya sendiri. Dunia modern, dengan segala kecanggihan dan kebisingannya, sebenarnya sedang hidup di tengah paradoks yang dulu pernah Sokrates singgung. Manusia tahu banyak, tapi paham sedikit. Kita punya mesin pencari yang bisa menjawab semua hal, tapi jarang mau bertanya mengapa. Dan disinilah nilai humaniora kembali relevan. Sokrates mengingatkan bahwa pengetahuan tanpa kesadaran moral hanyalah kebanggaan kosong. Ia tidak menolak teknologi, sains, atau kemajuan. Yang ia lawan adalah keangkuhan berpikir tanpa refleksi. Dalam dunia yang semakin cepat, kita justru kehilangan kemampuan untuk berhenti sejenak, untuk merenung, mempertanyakan, dan memahami makna di balik fakta. Refleksi adalah inti dari kemanusiaan. Manusia menjadi manusia bukan karena bisa berbicara, tapi karena bisa mempertanyakan makna di balik setiap kata. Dan itulah warisan terbesar Sokrates. Keberanian untuk berpikir pelan di dunia yang serba cepat. Kalau kita lihat kehidupan modern, banyak dari kita hidup dalam mode autopilot. Bangun, bekerja, sibuk, tidur, ulang lagi. Kita berlari mengejar sukses tanpa sempat bertanya, sukses itu apa sebenarnya? Sokrates mungkin akan menatap kita dan tersenyum sinis sambil berkata, kamu hidup, tapi belum tentu tahu apa itu hidup. Humaniora, dalam semangat Sokratik, bukan sekadar membaca filsafat atau sejarah. Ia adalah latihan untuk menjadi manusia, untuk berani berdialog, bukan berdebat, untuk memahami bukan hanya membuktikan bahwa kita benar, untuk mencari kebijaksanaan, itu bukan sekadar pengetahuan. Mungkin dunia sekarang tidak butuh lebih banyak orang pintar, tapi lebih banyak orang yang mau berpikir dengan jujur. Orang yang bisa berkata, aku tidak tahu, lalu benar-benar mencari tahu, bukan lewat Google, tapi lewat percakapan yang tulus dengan diri sendiri dan orang lain.
Sokrates mengajarkan bahwa menjadi manusia berarti terus bergerak antara tahu dan tidak tahu, antara percaya dan diragu, antara hidup dan berpikir. Ia tidak memberikan jawaban, tapi mengajarkan cara bertanya. Dan dalam setiap pertanyaan itu terselip benih kemanusiaan. Mungkin kita tidak perlu jadi filsuf untuk memahami makna hidup. Cukup dengan kesadaran sederhana bahwa setiap kali kita berhenti sejenak dan bertanya kenapa, di situ kita sedang menjadi manusia seutuhnya. Warisan Sokrates bukan sekadar metode berpikir, tapi cara untuk hidup dengan sadar, jujur terhadap pikiran, setia pada kebenaran, dan terbuka pada perubahan. Karena pada akhirnya dunia bisa berubah oleh ide, tapi hanya bisa diselamatkan oleh manusia yang mau berpikir. Kadang kita sibuk cari jawaban, padahal yang paling penting justru berani bertanya. Itulah semangat yang diwariskan Sokrates, manusia yang memilih mati demi kebenaran dan berpikir jujur. Dari kehidupannya yang sederhana sampai kematiannya yang tenang, Sokrates mengajarkan bahwa menjadi manusia bukan soal tahu banyak, tapi soal memahami makna di balik pengetahuan. Channel ini hadir untuk itu, ngobrol santai tapi berisi, menelusuri sisi humaniora di balik sejarah dan tokoh-tokoh besar. Di sini kita nggak cuma bahas apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu penting buat kita hari ini. Karena dunia modern sudah terlalu bising dengan opini, kita butuh ruang untuk kembali berpikir pelan, dengan refleksi, rasa ingin tahu, dan kesadaran manusiawi. Sokrates meninggalkan kita satu pesan abadi. Dunia berubah bukan oleh jawaban, tapi oleh keberanian untuk terus bertanya.